Baik, dengan tim nomor urut 12 dengan atas nama Ricky Habibi dengan judul Kabat Kandang Lebah terintegrasi pada Peternak Madu Tunas Harapan Kelurahan Gombeng Sari. Saya persilahkan untuk melakukan persiapan selama 5 menit. Mohon izin untuk cek suara, apakah sudah terdengar? Sudah. Tes, mohon izin cek suara, apakah sudah terdengar? Sudah. Tes, mohon izin mengecek suara, apakah sudah terdengar? Sudah. Tes, mohon izin cek suara, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Mohon izin tes suara, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Tes, mohon izin suara, apakah dapat didengar? Dapat didengar. Oke, terima kasih. Ya. Mohon izin untuk share screen, moderator. Baik, silakan. Mohon izin bertanya, apakah sudah dapat tampil PPT dari kelompok kami? Sudah. Mohon izin untuk cek suara video, apakah sudah terdengar? Setelah Sudah. Tes. Bagi teman-teman yang maju presentasi yang belum menyalakan kamera, saya persilakan untuk menyalakan kamera. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu presentasi sudah selesai. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, perkenalkan kami dari tim PKMT Politeknik Negeri Banyuwangi. Judul yang kami angkat adalah Kabat, Kandang Lebah terintegrasi pada Peternak Lebah Madu Tunas Harapan Kelurahan Gombeng Sari. Saya Ricky Habibi selaku Ketua Pengusul, Dimas Panji Sastra, Abi Sari Raindra, Mirta Jaswanda,
Velanda Aden Pradipta, dan Aji Setyo Nugroho selaku anggota tim. Kelompok kami didampingi oleh Bapak Alvin Hidayat STMT. Berikut adalah profil mitra dari kelompok kami. Mitra merupakan peternak lebah madu Tunas Harapan di Kelurahan Gombeng Sari, Kabupaten Banyuwangi, yang diketuai oleh Bapak Abdurrahman dan memiliki 4 divisi, salah satunya divisi peternakan lebah madu, yang beranggotakan sebanyak 30 orang dan memulai usaha ternak lebah madu pada tahun 2013. Hingga saat ini, kelompok tani Tunas Harapan mempunyai sebanyak 94 kandang lebah madu. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, didapatkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra, antara lain proses panen madu. Frekuensi panen madu yang hanya sekali dalam setahun, proses panen madu secara konvensional menggunakan kain menyebabkan banyak madu terbuang. Hal ini juga menyebabkan kehigienisan madu ikut menurun. Perawatan kandang, lebah meninggalkan kandang karena suhu kandang yang terlalu panas, sehingga dapat berpengaruh pada produktivitas madu yang dihasilkan. Pemeliharaan lebah, jumlah ratu dalam satu koloni lebah tidak boleh lebih dari satu. Karena jika dalam satu koloni lebah terdapat lebih dari satu ratu, akan menyebabkan koloni lebah terbagi. Hal ini juga menyebabkan produktivitas madu yang dihasilkan akan menurun. Berdasarkan permasalahan yang telah didapat, disepakati permasalahan prioritas yang akan diselesaikan adalah proses panen madu, yang memerlukan perhatian lebih agar dapat meningkatkan kuantitas madu yang dihasilkan. Solusi yang ditawarkan adalah dengan meredesain kandang berbentuk heksagonal yang memiliki panjang 30 cm pada tiap sisinya dan diameter kandang 50 cm dengan lebar 50 cm. Pada kandang ini terdapat Arduino Uno sebagai controller semua komponen yang digunakan, sensor load cell untuk mengetahui berat madu yang dihasilkan, SIM 900 sebagai konektivitas controller ke jaringan internet, sensor DHT22 untuk mengetahui nilai suhu dan kelembaban kandang. Kandang ini dapat dimonitoring melalui aplikasi Android. Adopsi dan kemutahiran iptek FrameFlow Hive dikembangkan oleh perusahaan bernama Honeyflow dari Australia. Kelebihan dari FrameFlow Hive ini antara lain meningkatkan kapasitas madu hingga 60%, meningkatkan higienitas dan kualitas madu, pemanenan madu tidak mengganggu aktivitas lebah dalam kandang, masa produksi madu lebih cepat dan banyak setiap tahunnya karena lebah tidak perlu membuat sarang terlebih dahulu. Penggunaan teknologi Flow Hive saat panen madu dapat mengurangi tingkat kematian lebah hingga 80%. Pada awal tahun 2020, salah satu perguruan tinggi di Indonesia mengembangkan inovasi sensor kandang lebah berbasis IoT yang dapat memonitoring suhu, kelembaban, temperatur cuaca, dan waktu panen madu. Berikut adalah metode pelaksanaan dari kelompok kami. Yang pertama, masalah prioritas. Selanjutnya, solusi iptek, visualisasi animasi, partisipasi mitra, evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Capaian luaran yang telah dihasilkan dari kegiatan ini antara lain laporan kemajuan, visualisasi animasi, buku pedoman aplikasi, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Manfaat dan nilai tambah dari kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah panen per tahun, kuantitas madu per tahun, pendapatan per tahun, dan meningkatkan kehigienisan madu yang dihasilkan. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, diskusi pembahasan pembuatan video animasi secara daring, diskusi pembahasan pembuatan buku pedoman aplikasi penggunaan alat secara daring, tanggapan mitra untuk video animasi yang telah dibuat, catatan harian kegiatan, dan diskusi pembuatan laporan akhir. Evaluasi hasil kuesioner terhadap tingkat kepuasan dan pemahaman mitra terhadap visualisasi teknologi dan buku pedoman. Sudah cukup baik, khususnya pada poin keberhasilan peternak dalam instalasi alat yang mendapatkan nilai sebanyak 75% yang sudah cukup baik. Namun akan lebih optimal jika dilakukan pendampingan yang lebih intensif terhadap instalasi pembuatan alat. Berikut adalah video animasi yang telah dibuat. Setelah berdiskusi dengan mitra, maka disepakati permasalahan prioritas mitra yang akan diselesaikan adalah pertama, kapasitas produksi madu hanya dapat menghasilkan sebanyak 1,5 sampai 2 liter madu per kandang per tahunnya. 2. Higienitas dan kualitas madu yang dihasilkan masih rendah. 3. Panen madu secara konvensional dilakukan dengan memasaki kandang lebah madu, lalu mengambil struknya yang selanjutnya akan diperas menggunakan kain sehingga mengakibatkan banyak lebah madu yang mati. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka akan diselesaikan dengan metode pelaksanaan sebagai berikut. Yang
pertama, mendesain ulang kandang. Bagaimana dari desain kandang tersebut? Berikut penjelasannya. Alat ini didesain berbentuk heksagonal dengan panjang 30 cm dan tiap sisinya di diameter kandang ada 50 cm dengan lebar 50 cm. Kedua, untuk permasalahan higienitas dan kualitas madu, ditambahkan teknologi flow height pada kandang agar dapat meningkatkan kapasitas produksi, kualitas dan kualitas madu. Frame flow height adalah teknologi terbaru dalam budidaya lebah madu yang dirancang untuk memungkinkan pengambilan madu hanya dengan memutar tuas. Kelebihan dari frame flow height ini antara lain meningkatkan kapasitas panen madu hingga 60%, meningkatkan higienitas dan kualitas, pemanen madu tidak mengganggu aktivitas lebah dalam kandang, masa produksi madu lebih cepat dan banyak setiap minggunya karena lebah tidak perlu membuat kandang terlebih dahulu. Adapun hasil desain alat berdasarkan diskusi sesuai permasalahan dari mitra adalah sebagai berikut. Terdapat lubang pada bagian atas kandang untuk tempat masuknya lebah. Pada bagian dalam terdapat sensor DHT22 untuk memonitoring suhu dan kelembapan. Di bagian bawah frame terdapat sensor load cell untuk menghitung berat madu. Ruang controller berada di bagian samping kandang. Juga terdapat baterai sebagai penampung daya serta panel surya yang diletakkan di atas kandang. Monitoring kondisi kandang lebah menggunakan aplikasi mobile yang didesain khusus untuk peternak. Pada aplikasi ini, peternak dapat mengetahui kondisi suhu dan kelembapan kandang, berat madu yang dihasilkan lebah, serta notifikasi apabila madu sudah siap untuk dipanen berdasarkan berat madu pada frame. Agar kinerja kandang dapat lebih optimal, maka kandang lebah madu perlu ditempatkan di lokasi yang tidak jauh dari sumber air, serta tidak jauh juga dari sumber makanan lebah, yaitu nektar bunga. Yuk kita lihat bagaimana gambaran kinerja alat yang akan kami usulkan. Pada awalnya, lebah menghisap nektar dari bunga, lalu lebah masuk ke kandang melewati lubang yang disediakan pada bagian atas ruangan utama. Lebah menempati dan menyimpan madu pada frame sehingga terisi penuh dan peternak mendapatkan notifikasi untuk panen yang berasal dari hasil pembacaan sensor load cell. Peternak dapat menghampiri kandang untuk proses panen madu dengan cara memutar tuas panen pada frame. Pada alat ini, peternak dapat mengetahui secara real time kondisi suhu dan kelembapan kandang dari hasil pembacaan sensor. Sehingga peternak dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan cepat. Kesimpulan dan luaran yang diharapkan dari PKMT ini adalah alat ini dapat meningkatkan efisiensi panen madu sampai 60% pada peternak lebah madu setiap tahunnya. Awalnya, peternak hanya dapat memanen 1 tahun sekali dengan hasil 1,5 sampai 2 liter. Dengan adanya alat ini diharapkan bisa panen sebanyak 3 sampai 4 kali dengan menghasilkan total 9 liter setiap panennya. Keuntungan yang dihasilkan juga akan meningkat karena total madu yang dipanen juga meningkat. Kehigienisan madu juga terjaga karena tidak terjadi kontak langsung dengan manusia. Kalau saya amati tadi animasi yang dibuat oleh bagus, memang sesuai perencanaan awal kita dapat mencoba banyak cerita apa karena masalah yang Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada tim nomor 12 atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Dewan Juri saya silakan untuk memimpin sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Iya, mungkin Pak Rendra. Oke, terima kasih Pak Tukiran. Terkait dengan madu, berarti selama ini panennya 1 tahun sekali. Saya konfirmasi, betul panennya setahun sekali? Mohon izin menjawab Pak. Betul, untuk panen madu berdasarkan diskusi dengan mitra hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun jika menggunakan kandang konvensional Pak. Berarti produktivitas dari kelompok tani ini kecil ya, karena setahu saya juga beberapa kali meneliti tentang ini rata-rata memang panennya itu memang sudah 3
bulan gitu ya. Artinya 1 tahun bisa 3 sampai 4 kali. Terutama untuk lebah-lebah yang ini lebahnya lebah apa ini? Mohon izin menjawab Bapak, untuk lebahnya sendiri ini adalah tergolong lebah liar. Jadi yang Lebah diternakan liar. oleh mitra kami adalah lebah liar. Jadi memang makanannya pun dari bunga-bunga liar. Jadi memang 1 tahun hanya 1 kali pemanenan. Seperti itu Pak. Mohon izin menambahkan Bapak. Boleh. Jadi silakan. selain lebah ini kan yang diternak oleh mitra kelompok kami, kelompok tani Tunas Harapan adalah lebah liar. Jadi lebah liar itu mencari makanan sendiri sehingga untuk kotak yang dibuat sebagai kandangnya itu hanya kotak kosong. Jadi di 3 bulan pertama biasanya lebah itu membuat sarangnya dulu, lalu baru diisi madu. Nah, di situ yang menyebabkan panen terjadi 1 kali dalam 1 tahun, lamanya proses pembuatan sarang terlebih dahulu dari lebah itu, baru diisi oleh lebah, diisi madu oleh lebah. Oh, ini harus memahami konsep ini dulu, konsep lebah madu ya. Nah, memang setiap budidaya lebah itu memang kita istilah orang Jawa itu diangon gitu ya. Yang saat sekarang tuh dibawa ke mana panen, ada bunga, kemudian di mana lagi tempat ada bunga, dia selama itu dia nomaden. Yang sekarang ada begitu, tetapi 3 bulan bisa panen. Nah, sekarang kan sudah ada juga budidaya lebah kelanceng. Nah, ada istilah budidaya, artinya apa? Bukan liar. Kalau liar itu berarti sudah tidak didomestikasi atau tidak dibudidayakan begitu ya. Jadi ini tolong dipahami tentang konsep budidaya atau peternak. Karena kalau sudah ngomong budidaya atau peternak berarti kaitannya dengan domestikasi, tidak lagi lebah liar. Nah, lebah liar suruh nyarang ke tempat kita ya kalau mau, kalau tidak kan jadi sulit. Dan konsepnya di kandang lebah itu tidak kosong. Artinya apa? Kalau peternak itu mesti sudah ada ratu lebahnya. Nah, lebah-lebah pekerja inilah yang nyari madu, itu konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi dengan teknologi ini diharapkan produktivitas meningkat. Padahal lebah ini sangat tergantung dengan cuaca begitu. Mungkin bisa dijelaskan terkait hal ini. Izin menjawab Pak. Boleh. Untuk mengapa produktivitas itu dapat meningkat, karena kita memakai frame flow hive dari produk yang dari perusahaan di Australia, di mana frame flow hive ini dapat meningkatkan produktivitasnya. Awalnya peternak itu memanennya 1 tahun sekali dengan 1,5 sampai 2 liter, itu menjadi meningkat, pemanennya dilakukan sampai 3 sampai 4 kali dalam kapasitas satu kandang itu sampai mencapai 8 sampai 9 liter. Mohon izin menambahkan, Pak. Boleh. Dikarenakan lebah itu tidak perlu membuat sarang madu dari awal, sehingga ketika menggunakan frame flow hive, lebah tersebut hanya langsung mengisikan madu ke dalam frame flow hive tersebut. Oke, ini berarti mengcounter tadi pernyataan dari teman pertama ya. Tadi teman pertama bilang membuat sarang mulai dari 0 ya. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Mas Dimas bahwa lebah tidak membuat mulai dari 0 ya. Oke, yang terakhir yang mohon izin meluruskan. Silakan. Mohon izin meluruskan Pak. Jadi untuk yang membuat dari awal itu adalah penggunaan kandang konvensional. Akan tetapi kita membuat sebuah inovasi ini menggunakan frame flow hive yang itu tidak perlu lebah membuat kandang lagi setelah masa pemanenan. Jadi pemanenan itu kan hanya tinggal memutar tuas, kemudian madu itu tinggal turun ke glass jar yang telah kita siapkan. Oke, terima kasih. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan tadi dimensi dari kandang lebahnya adalah 30 cm, kemudian dia punya diameter 50 cm. Kemudian di situ tadi juga ada rancangan, ada solar cell, kemudian ada sensor-sensor. Pertanyaan saya, berapa jumlah solar cell dan berapa sensor yang dibutuhkan untuk sekian kandang madu gitu? Sekian kotak lebah. Izin menjawab, Pak. Untuk satu kandang lebah itu memiliki 3 sensor lot cell, masing-masing frame itu memiliki 1
sensor load cell. Sedangkan untuk sensor DHT22 atau sensor suhu dalam satu kandang itu memiliki satu sensor suhu atau sensor suhu dan kelembapan. Seperti itu, Pak. Coba Izin nanti menambahkan, adapun silakan. izin menambahkan, adapun untuk solar cell-nya kita per kandang terdapat satu solar cell. Tetapi jika mitra ingin menghemat, solar cell tersebut dapat digunakan satu solar cell lebih dari satu kandang. Yang betul yang mana? Satu solar cell untuk banyak kandang atau setiap kandang satu solar cell? Itu kita ada beberapa opsi, Pak. Jadi satu kandang itu bisa menggunakan satu solar cell. Tetapi kan kita melihat kondisi keadaan keuangan dari mitra itu ketika ingin menghemat bisa satu solar cell menjadi beberapa kandang, 2 atau. Oke. Ini saya khawatirnya ini diimplementasikan sulit ya. Karena apa? Karena butuh investasi banyak, ada solar cell, kemudian ada sensor, sementara jumlah kandangnya kan juga banyak. Ya ini masukan saja sih dari kami. Oke, mungkin dari saya itu Pak Tukiran, saya kembalikan Pak Tukiran, monggo. Mohon izin menjawab. Mungkin Pak Wayan, monggo. Baik, terima kasih Pak Tukiran. Saya ngelanjut ya Pak Rindra ya. Ini saya terus terang apa yang saudara sampaikan agak bingung ya. Ini apakah kandang ini sudah jadi atau belum? Sudah diterapkan oleh mitra atau belum? Mohon izin menjawab Pak. Untuk kandangnya sendiri, ini rancangan kami belum diterapkan karena memang seperti tujuan dari keluaran dari PKMT ini kan hanya video animasi saja, seperti itu Pak. Jadi belum. Ya, jadi izin menambahkan Pak. Ya. Izin menambahkan. Akan tetapi mitra begitu tertarik telah melihat visualisasi buku pedoman dan pemaparan sosialisasi dari kita, mitra begitu tertarik untuk membuat kandang ini seperti itu. Jadi mitra berupaya ingin membuat kandang ini sendiri. Akan tetapi nanti masih membutuhkan bimbingan secara intensif untuk aplikasi ya maupun mikrokontroller. Ya, makanya karena tadi terkesan kemanfaatannya itu kan cukup signifikan ya, terjadi kenaikan produktivitas hasil gitu ya, kenaikan keuntungan. Nah, itu semua sebatas dari data referensi ya. Dari data yang dari Australia, asumsinya itu ya. Iya, Pak, betul. Apakah yang Anda desain itu persis sama dengan yang di Australia enggak? Mohon izin menjawab Bapak. Untuk desainnya sendiri, untuk bentuk kandangnya itu adalah inovasi dari kami. Bentuknya itu adalah heksagonal. Yang dari Australia itu adalah teknologi flow hive-nya Bapak. Ya, flow hive-nya itu kan apakah sudah menambahkan? Ya. Izin menambahkan Pak, adapun dari sebentar, ini saya mau bertanya. Tentu ada rancangan dong dari Australia itu sehingga dia bisa meningkat sekitar 60%. Dari mana Anda asumsikan 60% itu? Berarti kan Anda harus mengikuti apa yang didesain oleh Australia. Kalau Anda modifikasi, tentu nggak akan sebesar itu gitu. Pak. Siapa? Jadi izin menjawab. Untuk yang dari Australia itu kandangnya berbentuk kotak biasa, berbentuk seperti kandang konvensional, akan tetapi frame-nya itu memakai frame flow hive itu, Pak. Yang berbeda dari yang Australia dan kita, itu hanya kalau kita terdapat controller serta aplikasi untuk pemantauan atau monitoring. Sebagai persamaan dari kita memakai frame flow hive ini dengan kandang yang ada di Australia, tentunya akan sama meningkatnya karena kita memakai produk yang sama sejauh 60% seperti itu, Pak. Ya, jadi itu yang maksud saya. Jadi Anda pakai tadi yang yang ada klaim itu, yang dari Australia itu yang 60% kan. Bentuk kandangnya boleh beda, tapi yang dasarnya kan itu ya, yang bisa 60% kan Anda dari Australia itu kan, gitu. Itu aja saya minta penegasan itu. Jadi sama ya, berarti sama, dimensinya sama kan, sama, gitu ya. Karena kalau dimensinya beda pasti beda ini. Kita pengadopsi ya. Oke. Terus yang kedua, boleh Pak? Enggak, udah enggak perlu. Yang kedua adalah
Anda kan melakukan pengukuran suhu ya dan kelembapan ya. Ya Pak. Untuk keperluan apa yang Anda melakukan itu? Izin menjawab Pak, Ya. untuk berdasarkan jurnal atau referensi yang telah kita dapatkan, yaitu suhu optimal dari kandang lebah itu sendiri antara 32 sampai 33 derajat Celcius. Seperti itu Pak. Jadi jika kurang dari itu maka kondisi lebah akan terganggu Pak. Itu menurut jurnal yang telah kami dapatkan. Ya terus Mohon diizin gimana kalau- menambahkan Pak. Bentar. Karena saya terus terang nggak nangkep nih. Kan kalau nanti Anda mengukur dan Anda mau kendalikan suhunya, Anda harus punya yang dinamakan aktuator. Saya tidak dengar dari tadi hanya punya sensor, tapi tidak ada